memang pemerintah tidak bisa intervensi. Tapi kalau di negara-negara yang lain, menurut standar moral nih harus mengundurkan diri. Tapi secara peraturan memang yang bisa mengganti ketua umum dan pengurus itu cuman kongres atau kongres luar biasa. Ini tuh bukan urusan bola sebenarnya. Bukan urusan bola, ini urusan politik. Udah pasti urusan politik. Makanya masalah politik cuma bisa diselesaikan dengan langkah politik. Iya. Memang pemerintah tidak bisa intervensi. Tapi kalau di negara-negara yang lain, menurut standar moral nih harus mengundurkan diri. Tapi secara peraturan memang yang bisa mengganti ketua umum dan pengurus itu cuman kongres atau kongres luar biasa. Oke, bersama Pangeran Siaan, kami tidak takut. Dan ternyata yang mengintervensi pembungkaman suara itu bukan kekuasaan, tapi content creator. Kami, lu bikin vokal ya? Masih bahas Ini daripada kita kena sensor lagi nih. Iya. Ini lu soal kanjuruan aja nih, kita to the point aja nih. Iya, soal kanjuruan tadi juga kita paling baru nih presiden ketemu sama presiden FIFA. Gua nggak tahu apa ketum PSSI ikut juga. Di foto sih nggak ada. Iya, makanya di foto nggak ada tuh. Dari situ dulu deh. Ya nggak mungkin, biasanya kejadian yang nggak ada beliau aja ada fotonya biasanya. Iya, ini sih sebenarnya menunjukkan ya bahwa dari mulai kemarin statementnya Presiden Jokowi beberapa hari lalu ketika PSSI sama sekali tidak di-mention dalam pernyataannya. Oh iya ya. Dia kan nggak pemerintah Indonesia dan Yes, FIFA. Pemerintah Indonesia dan FIFA. Betul. Gitu Nah, aja. lalu ketika itu dilakukan, banyak pihak yang concern dan merasa, wah ini kalau government intervention bisa kena ban nih. Karena FIFA katanya zero tolerance terhadap government intervention. Kalau nggak didukung juga nggak boleh tapi. Presiden FIFA datang ke Jakarta ketemunya Presiden Republik Indonesia. Iya, bukan presiden federasi. Bukan ketemu ketua umum PSSI, bukan ketemu orang federasi gitu. Nyatanya baik-baik aja tuh. Gitu kan. Biasanya kan PSSI selalu berlindung, ini statuta FIFA, ini statuta FIFA. Gue masih inget banget waktu dulu Nurdin Halid diminta untuk mundur, bahkan sama Menpora waktu itu Andi Malarange. Itu Nurdin Halid marah banget, bilang apa ini Andi Malarange, Alifian Malarange nih mengintervensi federasi. Iya kan harusnya kan dari dulu berjarak sampai Gatot S.Dewa Broto itu dulu gue ingat banget dia belajar statuta FIFA. Betul, gitu. waktu itu ya benar. Nah ini kenapa bisa ada lompatan kayak gini? Iya. Kita jangan lupa bahwa pemerintah kita ini, presiden kita ini itu politisi termasyur. Lobbyist yang lobbyist top gitu kan. Dan dari awal ketika gue melihat bahwa di statement presiden beberapa hari minggu lalu itu tidak ada PSSI di bawah-bawah, gue sudah menangkap sinyalemen sebenarnya bahwa sepertinya federasi nggak diajak ngobrol. At least nggak dikonsider sebagai faktor yang harus atau faktor yang memberatkan atau membebani. Nah, cuman kan pertemuan tadi gue nggak tahu, itu kan pertemuan di depan kamera ya. Kita kan nggak tahu di belakang itu negosiasi seperti apa. Di belakang yang negosiasi kalau kita lihat di fotonya ada Pak Erik sama Presiden FIFA. Iya. Lagi-lagi nggak ada. Lagi-lagi. Dari Inter Milan ini ya dulu ya. Dulu. 76ers. Sama DC United. Sekali aja Satria Muda sekali itu. Koleksi beliau agak banyak. Iya. Portofolio banyak ya. Terus. Ini kan sebenarnya kalau agendanya adalah soal pembenahan atau transformasi sepak bola Indonesia. Termasuk juga soal urusan infrastruktur dan safety measurement kan. Itu kan kemarin yang katanya mau dibenahi ya. Gitu. Nah, cuman hal lain yang sebenarnya ditunggu-tunggu apakah akan ada sanksi FIFA terkait yang terjadi di Kanjuruhan dan apakah akan berpengaruh kepada bukan pencalonan sebenarnya sudah terpilih tuan rumah FIFA Under 20 World Cup. Artinya akan di-reconsider lagi gitu ya. Bukan soal maksudnya adalah hal yang sebenarnya tanda tanya kan soal itu. Apakah ada dampak? Apakah ada dampak gitu. Sanksi dan ke tuan rumahan kita gitu ya. Iya. Oke, terus Nah, kan dua-duanya udah dijawab presiden, kita tidak ada sanksi dan kita tetap jadi tuan rumah sebenarnya. Iya. Nah, jadi menurut gue sih dengan presiden Indonesia dan presiden FIFA ketemu, gue rasa sih pada pihak-pihak yang mungkin sudah mulai bertanya-tanya, oke, abis ini apa? Gitu kan. Nah, gue sih merasa ini ya momentum perbaikan sepak bola Indonesia sih. This is the moment. Gitu. Kan banyak banget momentum dari dulu nih. Iya, yang sayangnya nggak pernah dimaksimalkan kan? Iya. Gol bunuh diri Mursyid Effendi itu harusnya jadi momentum gede. Masih kan sepak bola gajah. Ada sepak bola Pancasila juga dulu. Iya, sepak bola Pancasila itu nggak boleh menang. Salah satunya menang. Itu banyak banget momentum-momentum, tapi
transformasinya nggak ada yang revolusioner gitu. Menurut lu ini ada benang merahnya nggak dengan hasil tim gabungan pencari fakta juga yang dipimpin Pak Mahfud ya, yang clear banget bahkan selain macam-macam alasan-alasan dan alasan teknokratis ya, yang paling penting, yang paling menyita perhatian kan minta PSSI, ketua umum PSSI mundur segala macam. Ada nggak benang merahnya sampai kemudian ini kayaknya gestur dari presiden seperti ini, ya udah semua akhirnya follow kayak gitu. Iya, memang yang dinyatakan oleh Pak Mahfud itu kan memang pemerintah tidak bisa intervensi. Tapi kalau di negara-negara yang lain, menurut standar moral nih harus mengundurkan diri. Tapi secara peraturan memang yang bisa mengganti ketua umum dan pengurus itu cuman kongres atau kongres luar biasa. Gitu. Itu kalau memang ngikutin peraturan. Nah, menurut gua ini kan untuk mengharapkan adanya langkah legowo, nggak tahu, buat gue sih tough ya, susah, gitu. Nah, disinilah urusan menurut gue kerja politik sih ini sih. Dari pengalaman kita, legowo ini agak susah nih ya. Susah, gitu. Paling keren itu sebenarnya ya tweet ZRS beberapa hari lalu. Gimana? Dia bilang gini, apa urusannya yang nggak kelar, urusan lebih politik our government sekarang gitu. Orang oposisi aja bisa dibikin 86 kan? Iya kan? Urusan gini kan? Nggak seberat ngajak Pak Prabowo jadi menteri kan? Iya. Setiap polemik itu selalu ada ZRS kan, tapi dia kayaknya belakangan udah mulai membatasi diri kan. Kenapa sih dia udah mulai, waktu itu gue ingat betul ada temen gue yang kontak ZRS, udahlah nggak akan ada perubahan bro gitu, udah agak gitu tone omongannya gitu. Ya. Gue sih I cannot speak for him ya, tapi Sufi itu bang jarang-jarang turun. Saya tuh Sufi. Oh iya. Sufi harus sesekali aja. Sekali-kali muncul tapi pecah ya. Nah ini ada kabar terbaru lagi nih kayak. Presiden Jokowi udah bilang bahwa Kanjuruhan akan dirobohkan, diruntuhkan kayak. Oh iya, udah ngomong gitu? Udah ngomong. Setelah ketemu sama Presiden FIFA. Dan nggak mungkin bikin MRT kan di situ. Iya, nggak mungkin. Nah, menurut lu ini langkah yang tepat, reaktif atau seperti apa sih? Gue nggak tahu kalau dirubuhkan itu kira-kira apa pemikirannya. Tapi memang kan standar keamanan gitu katanya. Betul. Kan pintunya kecil kata Presiden waktu tinjauan ke lokasi waktu itu kan. Iya, walaupun to be fair, memang pintu-pintu di semua stadion sih nggak ada yang gede ya. Kecuali GBK ya? Kecuali GBK. Dan nggak juga bro sebenarnya. GBK yang di kalau bawah. Yang di bawah iya. Cuma kalau masuk ke tribun atas sama aja sebenarnya. Sama aja. Cuman memang ini jadi momentum kan karena memang momentum perbaikan. Standar keamanan regulasi kan ada semua sebenarnya. Nah kebetulan memang lalai untuk dilakukan oleh regulator, dalam hal ini ya itu federasi. Jadi enforcement ya yang lebih penting ya? Enforcement, selalu enforcement gitu. Gue minggu lalu gue hosting sebuah panel sports business. Isinya tuh pelaku sports business di Indonesia semua. Terus gue bilang kalau di negara-negara lain nih kayak Amerika, Eropa gitu, biasanya sports business owners itu ada regulasi atau peraturan yang mereka nggak seneng. Okay. Entah itu salary cap kalau di Amerika, financial fair play kan, pokoknya mereka bebas. Gue tanya kalau di Indonesia, apa? Peraturan apa bikin lo nggak seneng? Jawabannya buat gue menarik. Nggak ada bro, yang kita pengen kan justru semua orang ikut peraturan. Itu karena peraturannya nggak pernah diterapkan. Karena kalau itu semua udah diikutin, ya semua harusnya damai-damai sentosa aja. Nah, menurut gue dalam hal sepak bola ini pun juga sama gitu. Semua safety regulations itu ada, standar peraturan pun ada. Dan kalau mengacu sama FIFA ya, bahkan high risk match aja, itu pengawalan supporter tandang tuh ada di peraturannya. Ada semua ada dikawal sama polisi dari satu titik ke titik lainnya. Mereka nanti stay kelar pertandingan kelar, mereka stay di dalam stadion, semua dibubar baru mereka keluar. Ada semuanya sebenarnya. Ada semuanya. Ya, tapi masalahnya dan kita udah ratifikasi semua aturan itu kan? Iya. Cuman ya untuk mengeksekusinya kan mungkin dirasa susah karena kalau misalnya ngomongin away fans ya, itu memang butuh kedisiplinan dari supporter yang datang away ini untuk ya kalau mereka nggak dapat tiket ya jangan datang gitu. Jadi itu dikawal dari kota asal sampai ke tujuan, pulang pun dikawal lagi gitu. Oh itu ada aturannya? Ada. Jadi goyang-goyangin pagar supaya bisa masuk tuh nggak mungkin lah dalam tradisi kayak ada. Jadi memang butuh semua orang taat sama regulasi kira-kira gitu. Nah, momentum ini adalah momentum mengingatkan kembali peraturannya ada, ayo taat gitu kira-kira sih. Jadi sebenarnya jadi momentum dirobohkannya Kanjuruhan ini lagi-lagi yang lu gambarin tuh apa yang coba dihadirkan oleh presiden? Apakah ini waktunya? Gue serius nih. Atau pengen ngumbang FIFA aja kita Pak FIFA ini yang paling bermasalah ini langsung gue konkret nih. Pak Jokowi pengen langsung kerja atau ada hal lain ya?
mungkin mau ditunjukin Pak Jokowi kan simbolis banget. Ya menurut gua masalah sepak bola Indonesia ini kan cuma bisa diselesaikan sama political will. Gitu. Itu yang nggak pernah ditunjukkan dengan serius selama ini di era siapapun secara pemerintahan. Salah satu dalihnya adalah yaitu tadi nggak boleh ada government intervention. Gitu. Tapi once faktor ini sudah dikesampingkan, memang butuh kehadiran negara sih di sini gitu. Ini urusannya bukan cuma urusan remeh-temeh aja gitu. Kita berurusan sama stakeholders yang sudah lama malang melintang di industri ini. Kita berurusan sama business owners yang mungkin interestnya juga banyak di mana-mana gitu. Ini tuh bukan urusan bola sebenarnya. Bukan urusan bola, ini urusan politik. Udah pasti urusan politik. Makanya masalah politik cuma bisa diselesaikan dengan langkah politik. Iya. Nah problemnya waktu itu kita ngobrol sama Bang Fahri Hamzah ya, ngelihat tragedi Kanjuruhan, dia kemudian reflected gitu. Di level nasional kan memang negara nggak boleh intervensi ke federasi, ke bola gitu kan. Tapi juga nggak boleh nggak dukung. Iya, memang sebenarnya sebaik-baiknya pemerintah tuh tarik garis lah, jaga jarak gitu sama industri. Ini kan swasta aja. Ya, itu bisnis as usual aja. Tapi kan bedanya sekarang hampir semua stadion itu dikuasai dan dibangun dan dikelola oleh Pemda. Sekarang kalau KPI calon-calon gubernur kan bikin stadion semegah-megahnya, satu bikin G, satu bikin Banten Stadium International, ada Lukas NMB bahkan namanya dijadiin nama stadion gitu. Jadi itu jadi kayak KPI untuk gagah-gagahan politik gitu. What do you think soal jaga jarak dan memakai bola ini untuk ya bagian dari KPI politik juga? Ya sebenarnya gue tuh orang yang selalu percaya politik sama bola tuh nggak bisa dipisahin sih di belahan dunia manapun ya gitu. Dan itu selalu berjalan beriringan. Cuman masalahnya seberapa serius nih orang-orang politik yang ngurusin bola dengan berorientasi pada hasil gitu. Karena seringkali kalau di kita politiknya masuk ke sepak bola tapi hasilnya pun nggak ada. Yang penting numbers of crowd aja kan. Padahal di hampir semua negara yang sepak bolanya mentereng gitu ya, itu nggak mungkin nggak ada campur tangan politik di dalam situ. Gitu. Inggris juga gitu. Emang iya Inggris industri se-advance itu bukan kasih kayak misalnya menporanya masa mengatur ibaratnya gitu kan. Misalnya kayak bangun daerah aja. Kalau swastanya udah bagus ya lu tinggal autopilot itu jalan sendiri. Artinya wali kota Manchester tuh nggak intervensi ke macam-macam. Iya, cuma mau lihat-lihat aja. Ini ada yang salah dengan regulasi apa enggak? Cuma itu aja, Pak. Kalau gini kan secara culture sepak bola di Inggris misalnya itu kan berbeda tradisi dengan kita. Mereka pun dari awal sudah sangat-sangat regional dan teritorial. Itu kan klub kampung setempat semua sebenarnya kan. Yang kebetulan menjelma jadi korporasi yang sangat besar gitu. Tapi kalau ngomongin dalam tatanan negara, lo kalau datang ke embassy UK atau jangan ke embassy deh, VFS, pusat aplikasi visa di Jakarta tuh buat di UK. Yang itu, di Kuningan ya? Iya, yang di Kuningan. Itu yang dipromosi sama mereka apa, men? Yang satu culture, satu lagi bola. Gitu. Itu part of the soft diplomacy gitu. Nation branding ya. Iya. Artinya nggak mungkin gitu dilepasin sama national interest atau regional interest ya? Nggak mungkin. Karena kalau buat Pemda itu PAD-nya lumayan, at least ada tiket aja ya, atau sewa stadion. Waktu kemarin wacana soal Super League di Eropa, Boris Johnson, gue nggak suka Boris Johnson definitely, datang dia bilang nggak boleh ada Super League gitu, karena itu pasti urusannya sama ya sovereignty sepak bola Inggris, karena nanti kan Super League bikin liga sendiri Eropa gitu kan, lintas negara gitu kan, jadi nggak mungkin nggak ada sih, nggak mungkin nggak ada. Ya, cuma kalau kaitan tadi yang dibilang sama Budi soal gimana nih kalau tiap-tiap politisi daerah gitu, ya sebenarnya sih kalau orientasi pada hasil nggak ada masalah. Nah, ini berlomba. Ini kayak di Itali Berlusconi gitu kan, dapat popularity dari gedein Milan waktu itu. Sampai waktu campaign itu dia bilang bahwa saya akan bikin Italia seperti AC Milan gitu. Loh, nama partai Berlusconi itu chant-nya supporter Italia di timnas kan? Forza Italia. Itu dijadiin nama partai sama dia. Iya. Dan subliminal kan dan tapi orientasinya hasil lagi. Nah itu makanya gue bilang kenapa di Eropa gitu dan negara Inggris gitu misalnya ya itu achieve gitu loh ya dengan berbagai macam kepentingan politik yang masuk gitu. Iya. Nah boleh ini, aja lo masuk. Iya. Ini kayak ini bos, kayak Singapura misalnya. Apakah nggak ada nepotisme di Singapura? Ya ada, karena misalnya semua rumah di Singapura itu, rumah susun itu konsultannya notarisnya Lee and Lee. Iya kan? Tapi achieve gitu. Orang nggak ada problem gitu.
kita ngomongin jangan Eropa deh. Eropa kan sama Indonesia kejauhan lah. Urusan iklim demokrasi politik inilah ya. Jepang. Thailand, Jangan, Jepang udah Vietnam. Amerika Selatan deh yang kurang lebih cawar-cawar sama kayak kita lah. Iya, gitu-gitu. Gol. Argentina itu salah satu gue lupa salah satu Arventura. owner klub, gue lupa klub apa, kayaknya bukan salah satu klub besar lah, gue lupa. Ini gue sempat bahas ini di video gue di Regista soalnya. Itu adalah ketua serikat buruh, men. Serius loh. Ketua trade union gitu. Saya Iqbal dong. Nah, Ketua trade union yang juga menjabat di FA-nya mereka, di federasi mereka. Gue lupa bendahara apa kalau Nah, nggak salah. federasi kita kan juga elemen-elemen itu kan Ketuanya. masuk, exco-nya kan. Ketuanya itu mantunya dia, Ketua PSSI-nya Argentina. AFA ya, AFA. Iya, itu iya gitu. Ini kurang lebih sama kayak kita kan. Oh iya. Nah, cuman Persis. iya. Maksud gue, kalau lo politicians, lo punya interest, lo pengen gain benefit interest lo, ya nggak apa-apa. Emang nature politicians gitu kan. Tapi benefit buat klubnya apa, buat olahraganya apa, buat supporternya apa, gitu loh. Dalam hal ini kita mungkin bisa di Indonesia ya. Contoh yang mungkin menurut agak ideal gimana Pak Erik memainkan antara bisnis industri sport Olahraga. business ini dengan ya political influence kan? Iya, Iya nggak sih? Iya. So far. Karena kalau ngomongin sports, udah pasti ngomongin soal benefit sih. Antara duit atau Popularity. influence. Iya. Popularity udah itu doang pilihannya. Gitu. Oke, tapi ya apa hambatannya itu menjadi nggak achieve di kita, tapi di Argentina bisa ngelahirin Messi, Juan Roman Riquelme gitu kan. Artinya politisi di sini semua rebutan pengen jadi ketua federasi, pengen jadi pengurus klub, macam-macam lah. Kayak Prabowo misalnya silat tuh malah achieve tuh kan. Iya. Medali emasnya banyak Wushu, banget wushu, ASEAN. wushu. Wushu gua nggak ngikutin. Tapi minimal Kan jadi sepupu olahraga lu, rakyat kan. Mbak Krisdayanti kan main pedang-pedang. By the way, Tiongkok iya, ini. artinya sama-sama sepak bola ini menarik politisi untuk chip in, masuk, terlibat, involve dan wajahnya ada gambar, tapi kenapa result orientednya itu jelek banget? Nah, jadi kan kita bisa bertanya, jadi sebenarnya diurusin kagak gitu kan? Gitu diurusin kagak? Masa segede ini loh, Nge? Masa nggak diurusin gitu? Kayak Bandung menurut gue, Iya. Persib itu Persib jalan ya. Nah, Persib gini. itu jalan berjarak nggak dengan Pemkot Bandung? Ya Bali United bisa IPO. Beda urusan. Persis. Jadi kalau gue orang yang percaya bahwa kalau mau bikin industri olahraganya jadi maju dan berkembang, interest yang masuk, orang yang masuk ke dalamnya itu harus professional funds atau professional investors yang emang pengen returnnya duit juga. Oh, Gitu. Iya. Gitu. Karena mereka kan hitung-hitungan jelas tuh. Ya, hitung-hitungannya jelas, ada P&L analisisnya dan segala macam. EBITDA. Bukan cuma naruh duit, ditinggal yang penting gue terkenal, kan nggak gitu Iya, kan? yang penting peresmian, supporter wajah gue lah gitu Kebetulan tadi dua nama klub yang lo sebutin, itu dua-duanya menurut gue itu professional investors, Persib sama Bali, gitu. Nah, jadi gini loh, kan. Jadi berjarak dong, pemerintah Balinya dan pemerintah Bandungnya berjarak dong. Gianyar. berjarak sih enggak ya, karena udah pasti disupport. Udah pasti disupport gitu. Cuman kan apakah langsung organizing atau managing timnya atau dilepas ke private, ke swasta gitu. Yang agak mungkin ya agak contoh-contoh yang agak runyam ini ketika disporanya ini yang pengurus klub juga kali ya. Iya. Nah, tapi kan problemnya adalah negara di sini sepak bola of course our national interest gitu ya. Karena ini kebanggaan kita dan tapi kan negara nggak boleh masuk terlalu jauh juga gitu. Dalam hal apa? Dalam hal regulasinya, pengelolaannya gitu. Regulasi yang diatur sama negara itu kan kalau kaitannya sama tim nasional atau sama pengelolaan dana publik, dana negara gitu. Atau mungkin juga soal imigrasi Iya kan pemain ya. APBD aja nggak boleh lagi Nah kan iya, sekarang kan. makanya ketika tidak ada public interest atau public policy di sana, negara sebenarnya urusannya tuh soal izin keamanan, ya kan? Izin Ya keamanan. justru lebih fokus di hal-hal pelaksanaan ini Betul. gitu kan. Iya, betul. Kerjasama soal infrastruktur Listrik gitu. memastikan listriknya terpenuhi nggak dalam pertandingan misalnya gitu Betul. kan. Ya, hal-hal kayak gitu lah. Dan emang negara harusnya perannya kayak gitu. Hanya gitu aja ya. Emang gitu aja. Iya. Karena kita urusannya sama professional sports kan. Gitu. Tapi kalau katanya gue pernah baca ya, nggak tahu benar apa salah ya, keamanan di stadion pun kalau di Eropa, di Inggris itu swasta katanya.
itu diserahkan ke biasanya swasta. Karena makanya yang jaga pertandingan kalau tinggi kan stewards yang jaga, bukan steward, polisi. iya. Bukan polisi. Kayak kalau di DPR kayak Pamdal ya di DPR kan bukan polisi kan. Betul. Cuman yang bertanggung jawab di luar stadion, kayak tadi gue bilang tuh away fans itu dikawal polisi. Kalau polisi. Kalau lihat suka orang naik kuda yang setinggi gaban kudanya tuh, itu polisi pasti. Oh, jadi kalau udah di luar stadion itu udah undang-undang negara gitu ya. Iya. Menyangkut keamanan publik kan. Iya. Jadi kayak kedutaan besar gitu loh. Iya. Udah masuk ke dalam wilayah kedutaan itu wilayah negara lain gitu kan. Ini otoritas. Nah, Kalau gereja tuh Vatikan gitu misalnya. Nah, ini kan beberapa waktu ke depan akan ada rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta ini kan. Iya benar ya. Udah ada rekomendasinya. Maksudnya udah ada rekomendasinya. Tinggal enforce. Nah, ini gimana sih cara pelaksanaannya nanti eksekusinya menurut lu nih? Ya. Dan seberapa mengikat juga. Kayak misalnya salah satu rekomendasi harus misalnya disarankan untuk mundur aja kan belum tentu. Ini kan saran. Iya, saran. Belum tergantung federasi. Kan federasinya aja nggak diajak ngomong sama pemerintah dan ini sama FIFA. Rekomendasi, namanya rekomendasi bisa diterima bisa enggak kan gitu kan. Oke, Bos. Iya kan, namanya rekom kan. Iya. Nah, Jadi sebenarnya kalau ngomongin strict to the regulation ya peraturan, emang nggak bisa ngapa-ngapain. terus apa gunanya dibikin Kalau urusannya strict to the rules gitu. Makanya gue bilang ini tuh bukan kerja-kerja operasi, ini kerja-kerja politik gitu. Kerja-kerja politik. PSSI itu gimana pun federasi, nature-nya itu political organizations. Strukturnya itu struktur organisasi politik menurut gue. Pengda apa kan segala macam. PSSI sebagai pusatnya, ada Exco 12, lalu ada Asprof, Asosiasi Provinsi, Asosiasi Kota, dari klub-klub. ya Gitu kan. Bedanya sama partai politik apa? Secara struktur mirip-mirip kan? sama Gitu. namanya organisasi pasti soal resources. Betul. Kan? Ya. Dan sama seperti partai politik, penggantian kepengurusan itu kan melalui mekanisme politik. Kongres. Atau apapun itu sesuai dengan ADRT-nya. Tapi enggak bos, soalnya ada partai yang nggak ada munas bro. Ada. banyak. Ada. Banyak. Ada yang pakai dewan pembina soalnya. Iya kan? Nah, Gue nggak ikutan deh kalau ini. nah, Trauma nah, gua. nah, jadi balik lagi ke poin tadi adalah karena itu nature political, kerjanya pun kerja politik menurut gua. Nah, seperti apa kerja politiknya menurut lo? Iya politik ngapain sih? It's about making a deal sama lobbying gitu doang kerja politik Stick kan? or carrot aja. Berarti nanti Pak Jokowi bisa panggil stakeholder terus dikasih rekomendasi ini lu harus kayak gini. Lu harus kayak gitu. Gitu. Bisa kasih gula, Iya. kasih insentif, Nah, terus supaya dia nurut. Kurang atau lebih sih dikasih menurut stick. gua secara real practice sih kayak gitu. Tapi kan sustainability itu orang harus merasakan keuntungan dari deal politik itu. Kalau orang nggak ngerasa diuntungkan dari deal politik itu, dari hasil-hasil rekomendasi itu, ya nggak akan sustain pasti gitu hasil pelaksanaan dari rekomendasi itu gitu. Gini, banyak orang dan gue termasuk yang percaya bahwa secara peraturan model-model statuta yang berlaku sekarang itu udah afkir sebenarnya gitu. Itu udah harusnya nature organisasi modern tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau mau direformasi termasuk peraturannya. Termasuk peraturannya. Ya reformasi total lah ya. Iya. Dari regulasi dari. Nah, tapi kan setiap negara punya federasi nggak? Indonesia punya federasi yang bahkan katanya dulu kan Korea sama Jepang itu belajar dari kita untuk pengelolaan keorganisasian federasi gitu. Nah pertanyaan gue ini kan kalau masalah peraturan dan lain-lain ini kan kita bisa ambil aja dari negara-negara lain. Toh misalnya kayak regulasi pemilu kita aja kita ambil dari Amerika sebagian, dari mana sebagian gitu misalnya. Ini gimana menurut lu? Kan harusnya dari dulu regulasi ini udah terselesaikan kan? Makanya ketika Pange tadi bicara sama industri orang-orang pelaku industri sport gitu, mereka bilang regulasinya nggak masalah. Iya makanya. Implementasinya yang masalah. Apalagi yang perlu direvolusi gitu loh maksudnya. Gini, ada urusan soal peraturan federasi sama peraturan liga. Itu dua peraturan yang berbeda. Ini semua punya otoritasnya masing-masing. Ya? Punya. Makanya ketika ada permasalahan di Kanjuruhan, ketua PSSI bilang enggak itu liga, iya kan? Karena Mantel. betul, karena kalau peraturan liga itu kan soal tata laksana liga. Peraturan federasi itu soal tata laksana organisasi federasinya, gitu. Nah, liga sebenarnya nggak ada masalah dari segi peraturan. Tapi federasi nih, ketika minim akuntabilitas misalnya, atau butuh pertanggungjawaban, gimana caranya?
Dan sebenarnya this body of organization itu dia accountable ke siapa? Sebenarnya dia cuma accountable ke satu pihak, ke FIFA doang. Betul. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya negara gitu bisa walk hand in hand sama organisasi yang secara peraturan itu nggak boleh saling jawabnya nggak ke negara, men, jawabnya ke FIFA gimana? Iya kan? Ya, ini kita kan yang paling penting lah pertemuan antara Presiden FIFA dengan Presiden Jokowi kan yang paling penting adalah kita dapat manfaat, ada reformasi total, perubahan-perubahan kita rasakan dan enforcement-nya juga berjalan. Tapi kan masalahnya federasi nggak diajak. Artinya harus ada komunikasi lanjutan dari pemerintah atau stakeholder yang ikut pertemuan ini dengan federasi. Padahal ini kan kerja 2 kali. Padahal bawahannya FIFA ini harusnya federasi PSSI kan. Kita kan bukan pengen gagah-gagahan atau menunjukkan Pak Jokowi sebenarnya suka atau nggak suka nih sama federasi ini. Tapi pengennya rekomendasinya jalan cepet sehingga masyarakat bola bisa merasakan manfaatnya. Nah, kalau udah kayak gini gimana menurut lo? Ketika federasi nggak diajak, sementara kita hasil pengennya result oriented. Gue cukup percaya. What should we do? What should Presiden do? Gue cukup percaya proses komunikasi sama federasi itu pasti ada, gitu. Mungkin nggak di depan tapi di belakang, gitu. Nah, dan gue yakin juga federasi pasti ngobrol sama FIFA, nggak mungkin nggak dong, nggak mungkin nggak. Ya, kalau apa yang harus dilakukan oleh publik sebenarnya, ya publik sih cuma bisa komentar aja kita kan sebenarnya kan, ya kan. Ya emang itu juga tugas kita kan. Iya. Nggak bisa lebih lagi. Betul. Jadi lu percaya juga Presiden Jokowi nggak cuma di depan aja supaya menunjukkan bahwa dia agak marah gitu dengan sistem pengorganisasian sepak bola kita, makanya dia kasih jarak. Tapi pada akhirnya juga akan komunikasi karena dia pengennya hasilnya menurut baik kan. gue kan kita tahu Presiden Jokowi itu I think the greatest political operators ya this country has ever seen gitu kan, ya kan. Gue rasa dia banyak lah kerja-kerja yang udah dilakukan di belakang gitu. Gimana caranya untuk ini kelar karena kita mau masuk ke tahun politik nih. Sepak bola tadi kita udah ngomongin kan, nuansa politiknya kental gitu. Dan ini isu yang semua orang tahu, at least tahu. Mungkin ngerti-ngerti amat enggak, tapi semua orang tahu gitu. Jadi ini tuh ada dalam interestnya government juga untuk solve this problem immediately. Oke, ini memang national interest juga akhirnya. Iya. Walaupun nih regulasinya di bawah FIFA gitu ya, lebih banyak gitu ya. Dan gue yakin federasi sekarang menurut gue acceptance-nya atau penerimaannya terhadap government itu lebih terbuka dibanding zaman-zaman dulu yang kita kelihatan vis-a-vis ya antara Menpora dengan ketua federasi kan saling mundur satu sama lain. Kalau sekarang agak harmonis nih. Belum pernah level presiden turun tangan, Ben. Iya, makanya. Belum pernah. Biasanya Menpora doang. Iya. Dulu konfliknya antara Menpora sama ketua federasi itu biasanya. Tapi kan ini udah menelan banyak. Iya, betul. Gue inget waktu kabinet sekarang dilantik sama Presiden Jokowi 2019, waktu Menpora disebut kan Presiden ngomong sepak bolanya Pak gitu kan. Ngomong gitu deh. Itu hal langsung langsung dikomentarin. Iya kan. Tolong sepak bolanya Pak gitu kan. Nah, itu yang dipakai di tangga depan istana. Iya. Jadi emang diperhatiin sih. Gitu. Tapi emang ngurusin bola ini kan barang yang gue rasa enggak semua orang juga familiar gimana cara ngurusnya. Politisi menurut lo kan Menporanya politisi nih, dari tahun-tahun juga politisi. Menurut lo seorang politisi punya kemampuan politik yang lebih ekstra nggak untuk bisa menjembatani dan menyelesaikan problem yang sebenarnya lebih politikal? Kalau mau sih bisa menurut gua. Kalau mau dan menganggap itu penting untuk diselesaikan. Masalahnya kan cuma urusan political will aja selama ini gitu. Itu sih urusannya sih. Nah, ini agak di luar ini nih, tapi berkaca ke masalah ini nih ya. Misalnya Xi Jinping itu mencanangkan Cina juara Piala Dunia 2044 kalau nggak salah ya. Itu GBHN-nya dia lah. Iya, GBHN dia. Kira-kira cara-cara visi negara kayak begitu tuh akan efektif nggak menurut lu? Kalau misalnya set the target gitu. Iya, set the target dari hari ini kita 30 sekian harus masuk di Piala Dunia gitu. Dulu pas gue kecil ya SD, masih Orde Baru nih, gue ingat itu ada campaign 20 tahun apa kalau nggak salah. Tekad Indonesia masuk ke Piala Dunia gitu-gitu, oleh-oleh lah, gue ingat dulu campaignnya kan. 20 tahun kemudian belum masuk juga gitu. Iya. Dan kalau mengaca sama Cina ya, Xi Jinping itu kan kemarin membolehkan deregulasi finansial sehingga klub-klub Cina tuh Suning China Super League tuh bisa juara-juara, beli pemain segala macam.
orang yang sama yang membatalkan peraturan itu. Iya, exactly. Makanya pemain bintang itu hengkang semua kan? Iya, banyak di hotel kan waktu itu yang nggak punya uang lagi. Iya, gitu kan. iya. Iya. Sampai ujungnya sampai Tapi mortgage segala ya macam. tapi memang artinya dari enforcement total dari negara pun juga nggak belum tentu berhasil juga. Kan? Iya. Ya, tapi kalau kita lihat dulu misalnya zaman kita kecil kan, zaman Orde Baru tuh target 20 tahun lagi masuk Piala Dunia, kita kelihatan tuh ada tim Garuda, tim Primavera ya nggak sih yang dilatih di Sampdoria apa segala macam Meroring. By the way, itu tuh inisiatif swasta loh by the way. Oh serius loh? Inisiatif swasta itu. Nirwan Bakri? Iya. Pelita ya? Itu inisiatif swasta itu. Oh, Pak itu Nirwan. kan Mantap Pak Nirwan. kayak CSVC juga Bakri kan. Nah sekarang Oh, gitu, Jarum, serius loh? Komo itu kan Jarum ya sekarang kan. Oh itu swasta? Bukan federasi? Iya, Ya. bermitra, coba inisiatifnya. Ya, private sector punya Kalau influence yang tinggi ke SAD itu swasta juga. Swasta juga SAD. Oh, artinya financingnya waktu itu tim Primavera dan Nurwindo segala macam itu bukan dari APBN ya, dari orang-orang yang peduli atau punya gitu. Memang udah benar swasta aja kan. Dari cerita apa namanya? Siapa kawan kita? Fabio. Iya, Fabio ya. Edi Sofyan. Edi Sofyan. Kan hati aja tapi. Jadi Sofian. Harusnya kan gini, negara itu kan membuat regulasi yang mantap sehingga swasta ini bisa berkreasi kira-kira gitu harusnya kan. Nah, memang sejatinya Harusnya kayak gitu kan, harusnya Jadi gitu. wasit aja. Ya, jadi Iya. wasit jangan bikin ekosistem yang nyaman sehingga Dan kreativitinya naik. dan dalam tatanan olahraga profesional pun gue rasa demikian. Lu boleh main tapi jangan gila aja. Iya, gitu kan. iya, gitu. Oke. Oke Bang ya, thank you atas waktunya. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Adios Planet Football.